Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, hadirin jamaah Jumiyah, para mahasiswa IAT semester 3 kelas D ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Dadang Darmawan MA. Ditugaskan oleh fakultas melalui Pak Kajur, Pak Ecep Ismail untuk mengajar masail fiqhiyah. Saya dulu kuliah di IAIN Bandung, kemudian kuliah di UIN Jakarta, S2, S3. S3 saya lulus 2009, jadi sudah 12 tahun ya doktornya. Dan mengajar fikih, masail fikih, usul fikih itu sudah dari tahun 2005, berarti sudah 16 tahunan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum dimulai, mari sama-sama kita niatkan kuliah kita kali ini dalam rangka mencari ilmu lillahi ta'ala. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang mencari ilmu berarti sedang menempuh perjalanan yang dimudahkan Allah menuju surga. Kalaupun meninggal dalam fisabilillah. Semua yang kita korbankan untuk mencari ilmu itu dihargai dengan pengorbanan fisabilillah, termasuk kuota Anda. Jadi jangan ngitung-ngitung kuota ini. Kalau niatnya ibadah pasti dikasih oleh Allah kuota itu. Dari mana aja jalannya, harus percaya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Jadi kalau udah kehabisan kuota, minta tolong aja sama Allah. Nanti dikasih. Kalau niatnya cari ilmu, ibadah karena Allah. Kalau niatnya kuliah, ya nggak tahu. Karena niatnya juga kuliah. Nah, mintanya ke mana? Ke kampus mungkin. Atau ke Kementerian Agama kalau niatnya kuliah. Minta pulsanya. Ya itu juga ditempuh. Tapi saya lebih memilih, termasuk saya niatnya nggak ngajar nih. Saya niatnya belajar aja. Sama-sama belajar. Biar kalau meninggal nanti ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad fisabilillah. Selanjutnya, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kita, ya, muda kita, kehadiran kita di kampus UIN, ya, ada keluarga kita, apapun yang nikmat yang ada pada diri kita, kita syukuri ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Karena teorinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti ditambah. Nah, kalau sekarang bawa dompet, silahkan dilihat. Dompet masing-masing, isinya berapa? Ya, kalau isinya 5.000 ya, bilang alhamdulillah. Barangkali jadi 500.000 besok kan. Ya rumusnya pasti itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau mengeluh nggak akan ditambah oleh Allah. Ya. Termasuk masalah kuota. Lu aja nggak akan ditambah. Nah, ini kuota tinggal sedikit lagi. Hatur nuhun ya Allah, alhamdulillah. Tiba-tiba ada kiriman dari Kementerian Agama kan. Gitu. Pak dosen dikasih tuh 150.000 sebulan. Untuk ini, untuk gimit ini. Karena kita coba dulu pakai WA.
Nggak berhasil kuliah pakai WA. Nggak ada interaksi, nggak ada tatap muka seperti ini, gagal kuliahnya. Jadi sekarang universitas mengharuskan kita untuk memakai aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet atau podcast. Karena saya kalau podcast rasanya ngomong sendiri, lebih baik pakai Gmeet lah, direkam baru nanti diupload. Sudah belum bilang alhamdulillah? Lihat dompet sudah belum? Ayo lihat, cok. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah, tunun ya Allah. Terus minta ya Allah, berikan kami semua rezeki yang halal, yang banyak, yang besar, yang cukup, yang barokah, yang tidak sulit, tidak susah, tidak capek mengusahakannya. Amin. Selanjutnya, mari kita baca. Kalau cuma ada KTP saja nanti di sini. Alhamdulillah Pak, katanya di dompet saya cuma ada KTP sama kartu mahasiswa. Nanti yang ditambah KTP-nya ya. Gak apa-apa, nanti insya Allah Allah isi. Ya. Saya yakin itu, saya yakin. Karena saya pernah coba sendiri. Pagi-pagi duit saya 5.000, datang teman, lapar, ya udahlah beli gorengan deh gitu. Padahal tinggal segitu-gitunya, lalu dibeliin. Tapi saya niatnya ikhlas, kalau ikhlas diomongin. Pokoknya waktu itu ikhlas lah gitu. Daripada duit 5.000 di dompet ini nggak bala-balain aja gitu. 5.000 kan seberapa, tapi ada di dompet kan kalau minta nggak enak. Ya Allah minta uang, itu masih ada di dompetmu. Jadi saya kasihin aja. Lalu saya tunggu janji Allah. Jam 10 ada yang nelpon. Sini Kang, katanya. Saya ajak tuh temen tuh. Udah jam 1 sampai bicara sebentar, ngobrol-ngobrol. Jam 2 pulang. Dikasih amplop. Nah, saya liatin ke teman saya. Tadi kan uang kita 5.000. Sekarang 500.000 loh. Gitu ya. Jangan takut. Pokoknya mah minta tugas kita gitu. Aladin aja yang cuma punya jin dan bisa mengabulkan 3 permintaan, gagahnya minta ampun. Digosok-gosokkan lampunya, keluar jinnya. Kata jin, your wish is my command. Permohonanmu perintah buatku. Lalu Aladin minta ini, minta itu 3 kali, jadi raja. Kaya lagi gitu. Kita ini punya Allah yang lebih hebat dari jin itu. Jin tadi nggak ada apa-apanya. Dan dia bisa mengampulkan seluruh permintaan kita. Dan dia sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta aku kasih. Kenapa pada memble begini? Ya, gitu. Harus yakin dong. Ya, yakin nggak? Yakin, oke. Ya, selanjutnya kita salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah junjungan alam, ya. Teladan kita semua. Beliau adalah as-sirat al-mustaqim. Jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu 2 hal. Yang pertama, hidup menyembah Allah. Wa ani'buduni hada siratul mustaqim. Hendaklah kamu menyembah Allah saja, itulah siratul mustaqim. Jadi yang kedua adalah Yasinul Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Hai Muhammad, demi Quran yang mulia ini, engkau adalah salah satu utusan Allah. Engkau ada di atas jalan yang lurus gitu. Karena itu siratul mustaqim itu adalah hidup menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah yang dilambangkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang diminta dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu yaitu hanya kita salawat. Dan kalau kita salawat akan dijawab 10 kali salawat oleh Rasulullah. Dan doa Rasul diijabah. Dan itu yang lebih penting gitu. Doa kita belum tentu diijabah. Doa Rasul pasti diijabah.
Dan doa Rasul yang diijabah itu yang berupa sholawat untuk kita, itu yang kemungkinan besar menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti dari siksa Allah. Mari sama-sama salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, dengan salawat kepada Nabi mohon berkahi majelis ini, majelis kuliah ini, majelis taklim ini, majelis ilmu ini, dan juga berkahi seluruh apa yang terlibat di dalamnya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan ilmu yang barokah itu Allah mengangkat harkat, derajat dan martabat kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, mumpung ada di majelis ilmu ya, dan saya mumpung jadi guru kalian, siapa tahu kan 20 tahun, 10 tahun lagi kalian jadi guru saya. Dan doa guru itu diijabah, doa di majelis ilmu diijabah, dosa-dosa juga diijabah. Saya mendoakan kepada untuk kalian dan juga untuk saya, semoga wabil khusus untuk kalian ya, wabil khusus. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, mengangkat harkat, derajat dan martabat kalian di dunia dan di akhirat, menjadikan kalian manusia yang berguna bagi masyarakat, nusa bangsa dan agama, menjadikan kalian semua orang-orang yang sukses, yang kaya ya, banyak rezekinya, yang hebat ya. Gak usah nunggu lama-lama, lagi kuliah kalau perlu. Kalau paling lambat setahun 2 tahun setelah selesai kuliah sudah hebat. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah dunya wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Udah belajar usul fikih belum? Belum, Pak. Belum? Udah Pak, semester kemarin ada usul fikih. Sekarang belum, Pak. Ya, Ada, maksudnya Pak, semester sebelumnya, karena syarat belajar masail fikih itu belajar usul fikih dulu gitu. Sudah ya? Sudah, Pak, cuma lupa lagi. Sudah Pak. Ya kita ulang nanti. Nah, tapi hari ini saya mau bahas kenapa kita perlu belajar fikih gitu. Terutama sebagai mufassir ya. Fikih itu salah satu salah satu cabang ilmu yang harus dikuasai oleh mufassir. Dari 12 atau 13 ilmu atau cabang ilmu yang harus dikuasai oleh mufassir, di antaranya adalah ilmu fikih. Gitu. Karena itu belajarnya harus serius. Nah, kenapa mufassir harus paham ilmu fikih? Karena ilmu fikih ini dia membicarakan masalah hukum. Hukum itu artinya adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya muslim, baligh, berakal, merdeka. Ya. Kehendak Allahnya itu ada 3, yaitu perintah, larangan, atau pilihan. Di mana kita bisa tahu kehendak Allah? Dulu waktu ada Nabi, tinggal tanya sama Nabi. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya supaya bisa tahu kehendak Allah dari Quran. Jadi salah satu fungsinya mufassir adalah menjelaskan kehendak Allah itu, yang kemudian nanti produknya adalah fikih. Nah, dalam tafsir dikenal satu genre
tafsir yang disebut dengan tafsir ahkam. Tafsir ahkam itu yaitu tafsir yang berkaitan dengan hukum Islam, yang mencoba menerjemahkan kehendak Allah yang ada dalam Al-Quran, baik yang berupa perintah, larangan, atau pilihan kepada masyarakat umum. Gitu. Kalau mufasir tidak paham fikih, usul fikih, ya mau ngapain atuh gitu. Gak sah tuh jadi mufasirnya. Karena itu harus dikuasai tuh fikih, usul fikih. Nah, syukur alhamdulillahnya masalah fikih dan usul fikih ini udah banyak yang diselesaikan oleh para ulama yang terdahulu. Jadi kita tinggal baca aja. Ya, saya sarankan di rumah kita masing-masing punya buku fikih yang kita baca setiap hari gitu. Karena fikih ini akumulasi dari pendapat, pemikiran, ijtihad para ulama selama 1400 tahun. Dikumpulin oleh para ulama dalam buku yang berjilid-jilid. Ada juga buku yang ringkas, 1 jilid. Kalau saya sih pakainya buku fikih Sulaiman Rasyid lah. Murah meriah, bisa dibeli gitu oleh kalian. Tidak terlalu tebal, segini saja. Ya, bahasa Indonesia. Pengarangnya Sulaiman Rasyid. Kalau mau lebih lengkap, boleh beli Fiqhus Sunnah, ya, karangan Said Sabiq, orang Mesir, ya. Kalau Sulaiman Rasyid orang Jakarta. Mana saja, yang penting kalian punya buku fikih di rumah. Sebagai mufasir harus paham, pandai fikih. Nah, tapi ada hal-hal yang masalah-masalah yang baru yang belum sempat dijawab oleh para ulama yang terdahulu. Misalnya Twitteran. Zaman Imam Syafi'i kan nggak ada Twitter. Anda cari di kitab kuning hukum Twitteran nggak ada. Ya nggak? Facebookan. Iya, Pak. Kalau Pak, kalau jadi YouTuber, halal haram, makruh haram, nggak tahu. Tanya Imam Syafi'i nggak jawab, nggak ada jangan beliau. Nah, itulah yang disebut dengan masail fikih, gitu. Karena pada prinsipnya semua perbuatan mukallaf itu kita ya, orang Islam yang sudah baligh, artinya sudah lewat 17 tahun, sudah mimpi ya kalau laki-laki, kalau perempuan sudah haid, merdeka, dia kita bukan budak siapapun, artinya tidak terpaksa oleh siapapun, dan berakal, tidak gila, maka setiap amal perbuatannya harus bersesuaian dengan hukum Islam. Yang disebut perbuatan dalam Islam itu dari mulai perbuatan hati, perbuatan pikiran, sampai perbuatan fisik, itu harus sesuai dengan hukum Islam. Gitu. Karena itu kalau mau Facebookan boleh nggak nih? Gitu. Karena Facebook itu kan melibatkan tangan, melibatkan pikiran, kadang-kadang melibatkan hati juga. Kesel kan atau suka misalnya. Kadang-kadang kita kepoin Facebooknya si A, si B, si C karena suka. TikTokan misalnya. Gini-gini boleh nggak tuh? Kalau orang Islam nanya dulu, makanya selalu akan muncul masail fikih. Nah, untuk masalah-masalah fikih yang sudah dijawab ya itu ada di kitab fikih, tapi masalah-masalah fikih yang baru itu siapa yang mau jawab? Masa tukang kebun di kampung kita yang jawab? Ya harus sarjana dong yang jawab. Dan siapa itu ya? Kalian gitu. Karenanya kalian harus belajar masail fikih ini. Bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Jadi masail fikih itu muncul karena masalah baru terus tumbuh. Sementara orang yang bisa komunikasi dengan Allah sudah meninggal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka timbullah masalah fikih, yaitu masalah hukum. Ini hukum perbuatan ini bagaimana gitu. Itu masail fikih.
Nah, untuk jelasnya nanti saya jelaskan di pertemuan ke depan, karena sekarang pengantar saja. Silabusnya, pengertian segala macam saya sampaikan nanti ya. Yang penting semangat dulu dah kuliah Mas Elvika ini. Ini penting buat Mufasir. Selanjutnya mengenai cara kuliah dengan saya, ikut kuliah saya 16 kali. Ya, ikut UTS, ikut UAS, kerjakan tugas. Kalau nggak ada UAS berarti tugas aja. Gitu. Dan tugasnya harus bagus. UAS UTS-nya harus 100. Insya Allah dapat A. Gampang. Ya. Kalau saya mah nggak mau A, Pak, maunya C sama D boleh. Nggak larang Bapak mah, bebas aja. Ada yang mau E juga ada. Nggak kuliah, jawabannya salah, tugasnya nggak bener ya dapat E. Dan bikin tugas jangan nyontek, karena ketahuan pasti saya pakai Turnitin nanti. Ketahuan semua nyonteknya dari mana. Dan pengalaman dari 40 orang siswa biasanya 35 dapat A, 3 orang dapat E gitu. 2 orang dapat B atau C. Biasanya kalau kuliah sama Pak Dadang, karena Pak Dadang ngajarnya bagus. Sombongnya. Beruntung kalian kuliah sama saya. Tanya aja senior-senior, mana ada yang nilainya jelek kan. Bagus semua gitu. Ya. Kenapa bagus semua? Karena saya ngajar hari ini. Langsung saya kasih pertanyaan buat UTS, buat UASnya. Tinggal diulang lagi, nanti diulang terus gitu. Jadi satu pertemuan satu soal, 2 pertemuan 2 soal. Jadi nanti pas UTS tuh kira-kira ada 7 soal, udah ada jawabannya semua. Soalnya udah bocor duluan, masa nilainya nggak bagus? Ya, betul nggak? Jadi nggak gampang kuliah sama saya. Nah, biasanya yang dapat E itu yang nggak ikut kuliah, karena nggak tahu apa yang saya omongin. Akhirnya ngutip dari blog dari ini, dari ini. Ada juga yang ngutip dari Goblog gitu. Jadinya nilainya D. Karena nggak ikut kuliah. Ya, ngutipnya dari blog tadi, termasuk dari situs Goblog. Karena, aduh jadi gitu direkam lupa saya. Maaf ya. Ikut aja kuliah saya dan begini kalau belajar fikih, belajar usul fikih, apalagi sampai masail fikih di pesantren bisa bertahun-tahun. Tapi kalau sama Pak Dadang 16 pertemuan cukup. Dan insya Allah paham. Iya ya. Pakai sebut-sebut alamat ini, alamat situs yang nggak bener tadi ya. Alamat situs kamu. Udahlah. Oke. Ada pertanyaan? Oh ya, rumah saya di sini di Cibiru dekat kampus. Kalau mampir ke kampus boleh nanti main-main. Saya di kampus jadi ketua jurusan juga, tapi bukan ketua jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, ketua jurusan studi agama-agama. Ya, gitu. Ya, silakan bertanya ke saya. Pak, umur Bapak berapa, Pak? Umur saya 47. Masih muda. Masih muda, udah Masih tua. muda. Sekitar masih muda. Oke. Ya, amin lah. Kemudian sehat terus. Baik, siapa yang lagi yang mau bertanya? Bapak izin. Oke. Gimana? Ayo. Sebentar. Ya, ayo silakan. Bapak kan tadi kata Bapak setiap pertemuan mendapatkan pertanyaan. Itu tuh langsung dijawab sama kita di Enggak, dalam jawabannya meeting sudah atau disampaikan.
Jawabannya kan saya sampaikan dalam kuliah. Nanti ini pertanyaannya, jawabannya yang tadi gitu. Dan ini rekamannya nanti saya simpan di YouTube ya. Rekamannya saya simpan di YouTube supaya kalian bisa review. Saya sebetulnya udah punya channel YouTube. Cuma 2 minggu yang lalu ada yang take down. Aduh, julid tuh yang take down saya. Ada isinya video kuliah. Ya, nanti saya bikin lagi lah. Ini termasuk yang mau saya tampilkan nanti. Jadi curhat. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami. Ada yang lagi yang bertanya? Tanya Pak. Sahrul? Iya Pak. Oke, silakan Sahrul. Izin tanya Pak. Bapak ada ini gak Pak? Maksudnya ada saudaraan sama Pak Yusuf Mansur gak Pak? Gak Iya. ada. Gak ada. Oh gak ada. Pertanyaan yang ngakak. Pertanyaan. Siapa? Said? Iya Pak. Ya, Said tanya, boleh. Hidup Bapak apa Pak? Apa? Moto hidup Bapak. Moto hidup ya? Oke. Berubah-ubah moto hidup saya. Yang terbaru apa ya? Moto hidup saya dulu number one or nothing. Waktu masih muda. Nomor 1 atau enggak sama sekali. Makanya saya masuk SD 4 tahun. Lulus SD 9 tahun. Kelas 5 udah lulus tuh. Juara 1 terus. Masuk SMP, SMA, sampai lulus S3. Juara 1 terus. Cum laude terus. Tapi Kuncinya gimana, Pak? belakangan saya pikir nggak berguna gitu. Itu moto yang keliru ya. Yang bagus itu sekarang ya di masa tua. Jadi orang itu yang penting disayang sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Rabbi rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, kasih sayangmu itulah yang aku perlukan gitu. Maka jangan engkau tinggalkan aku sekejap mata sekalipun. Dan bereskanlah semua urusanku seluruhnya. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau. Itu sekarang mah motonya. Masya Allah. Karena semua yang masa muda itu yang di masa muda dikejar itu nggak ada apa-apanya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nggak ada yang pantas disombongkan. Nggak ada yang pantas. Nggak ada lah. Semuanya cuma karunia Allah gitu. Gitu. Sahrul tadi ya yang nanya. Said Pak. Said. Oh Said. Oh iya Said. Oke, siapa lagi? Kalau nggak ada saya terusin ngobrolnya. Pak, waktu semester ini kantor ngajarnya Pak. Di mana? Kelas kami Pak. Masa sih ngajar apa? Cuman sebentar tapi Pak. Ngajar apa? Bahasa Indonesia, Pak, kalau nggak salah. Oh iya. Bahasa Indonesia. Terus Pakai kemeja putih Pak. Terus diganti ya. Iya Pak. Dosennya Cuman diganti ya. sekali-kalinya. Karena diganti ya gimana orang tugasnya diganti ya sudah. Ya betul pernah sebentar. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Pak. saya oke, mangga. Untuk Siapa?
Siapa nih? Ini Rahma. Pak, ini yang umum dulu aja, yang Rahma. Inos Pak, masalah Inos. Iya Pak, saya Pak. Rama Pak. Hmm. Masalah Inos itu gak ada absen ya Pak untuk kelas kita di Oh Inos. iya, saya lupa bikin. Ya, nanti saya Oh, bikinkan. baik Pak. Inos harus. Nanti kalau nggak ada di Inos, dianggapnya saya nggak ngajar. Nanti saya Oke. bikinkan. Baru belajar tadi jam 10 ke Pak Cecep lewat Zoom. Tadi ada Zoom dosen-dosen UIN. Saya baru belajar cara bikin absen. Oke. Inos Baik, ya Pak. nanti Makasih, Pak. saya urus nanti. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misalkan yang berhalangan untuk hadir di pelajaran, di mata kuliah Bapak pada hari itu, terus tetap harus mengerjakan tugas nggak Pak? Nggak hadir. Mata kuliah saya harus hadir. Kalau nggak hadir ya lihat nanti rekamannya gitu. Ya. Lamun teu damang kumaha Pak? Gitu. Ya. Kami teu damang Izin. kumaha Pak? Nggak masalah. Nggak masalah. Izin aja, izin. Gitu. Inosnya terbuka kok seharian. Makanya saya nggak terlalu strict gitu. Oh lupa Inos ya nggak apa-apa, besok juga bisa gitu. Yang penting tuh kalian cerdas, sukses, bahagia gitu. Jadi orang soleh itu yang Bapak inginkan. Bukan ngisi absen. Ya isi absen perlu lah gitu. Menurut saya kalau sudah saling menghormati, saling mencintai dalam arti guru murid gitu. Yang begitu-begitu, teknis begitu udah nggak penting. Gitu. Udah. Yang itu jadi penting kalau musuhan, guru sama murid musuhan. Oh, udah gurunya lihat absen aja terus. Siapa nih yang nggak hadir gitu. Ngasih nilainya jelek gitu. Muridnya juga sama gitu. Ya, gimana capek hidup gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kita santai-santai aja lah. Penting kalian jago, bisa, sukses gitu. Oke, pertanyaan lain? Amin. Pak Dafa Pak, Badinaros Pak. Ayo, ada pasok. Bagaimana mengimplementasikan mata kuliah Masail Al-Fiqh ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Oke. Nanti saya kasih caranya ya. Makanya saya nanti akan ulas usul fikihnya. Jadi caranya saya sederhanakan seperti menyelesaikan soal matematika. Masih ingat gak di SMA ngerjain soal matematika? Ditanyakan. Diketahui. Ditanyakan. Jawab. Gitu kan? Betul ya? Terus jawab. Contoh. Diketahui. Merokok menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, dan janin. Diketahui merokok membunuhmu. Ditanyakan bagaimana hukumnya merokok. Jawab. Nah, jawabnya ada 3. Yang pertama, dalil. Dalil. La taqtulu anfusakum. Jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Dalil. Nah, dalilnya harus spesifik. Kalau bilang dalilnya Quran surat berapa, yang mana, itu nggak bisa. Jadi dalilnya harus adilah at-tafsiliyah, dalil yang terperinci. Disebutin dalilnya. Tadi dalil yang pertama, wala taqtulu anfusakum, jangan kau membunuh dirimu sendiri. Yang kedua, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau menjerumuskan dirimu sendiri dalam kehancuran. Kaidah al-aslu fil nahyi lit tahrim. Pada dasarnya larangan menunjukkan haram. Jawab, hukum merokok haram. Kenapa? Karena merokok membunuhmu. Siapa yang merokok berarti sedang bunuh diri. Betul enggak? Kalau ditulis di bungkus rokoknya merokok membunuhmu, berarti yang merokok membunuh dirinya sendiri. Orang yang bunuh diri
nggak akan dihisab, langsung masuk neraka. Puas tenung ngerokok. Mantap. Langsung mantap. neraka. Itu ngabi mengabap. Bunuh diri. Gitulah contohnya, contoh menyelesaikan masail fikih gitu. Gak setuju ya nggak apa-apa. Orang namanya fatwa kok. Fatwa itu kalau Anda dapat jadi saya haram, kurang setuju, cari ulama lain atau ahli lain yang memfatwakan berbeda. Gitu. Misalnya yang bilang halal atau makruh, dia tanggung sendiri nanti akibatnya. Gitu. Kita sebagai umat boleh pilih-pilih fatwa. Kalau saya sih haram itu. Dulu saya merokok, zaman saya jadi aktivis mahasiswa tahun 98 kan, saya tukang demo dulu. Merokok saya. Kalau rapat sama Intel, sama tentara, sama polisi, sama aktivis mahasiswa ngerokok. Saya dulu rokoknya garam filter, Samsu, rokok-rokok bagus semua. Mau dikasih kok sama mereka. Satu bungkus sehari. Tapi ya ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Bungkus rokoknya. Dulu nggak ada tulisan merokok membunuhmu. Dulu ya, rokok itu nggak ada tulisan merokok membunuhmu. Nah, tapi kemudian di bungkus rokoknya itu ada tulisan merokok membunuhmu. Malah ada gambarnya, ininya bolong kan. Ada yang ininya itu. Oh, berarti ini orang merokok bunuh diri kalau gitu. Ya sudah, saya berhenti, sakit tuh. Tiga bulan saya sakit. Berbaring di atas kasur. Terus aja ngeluarin dahak. Dari mulai dahak yang paling pekat sampai yang paling bening. Terus sudah itu berhenti dahaknya. Setelah itu baru bisa sembuh. Sesudah gitu, setiap kali setahun nih, setiap kali ada orang merokok, kecium bau asap rokok, rasanya mau mulai lagi gitu. Nah, itu Kabitanya, Pak. kabita, betul. Itu ciri-ciri bahwa rokok itu nggak bagus ya, karena ada zat adiktifnya. Alhamdulillah sekarang udah berapa tahun? Berarti 10 tahun berarti ya. Udah berhenti. Karena saya mempatwakan dan saya harus taat dengan fatwa saya sendiri. Masa saya bilang haram, akal saya mengatakan haram, ilmu saya mengatakan haram, lalu saya mempatwakan haram, masa saya merokok gitu. Makanya ya konsisten, berhenti. Gitu. Siapa yang merokok nih, Deap? Dapat kayaknya merokok. Merokok nggak? Ngabako, Pak. Sarua wae nggak bakok ge. Itu Ayo kan, tuh Pak, tulis. kalau fatwa Bapak kan haram ya. Nah, maka dari itu Pak diisepin biar habis toko pabriknya Pak. Jadi yang Ya. haram itu hilang gitu Pak. Oke, ada Satu-satu, pertanyaan, Pak. ada pertanyaan lain? Izin Oh, ini bertanya, Pak? ada di antrean. Sadida ya. Iya, Pak. Itu Pak mengenai masail fikih. Misalnya ada yang bertanya mengenai contohnya musik. Kan itu ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan halal. Nah, ketika diberi pertanyaan itu, Pak, lebih baiknya kita kasih dua dalilnya begitu, yang menyatakan haram dan halalnya, atau salah satu yang kita yakini saja, Pak. Oh, dalilnya ada yang menghalalkan, dalilnya perasaan semuanya mengharamkan. Oh iya Pak, maaf, saya pernah dengar begitu, ada yang ini tuh halal, itu haram, kayak menggambar katanya begitu, sama. Memang belum tahu Pak, belum tahu terlalu dalam sih Pak. Nah, itu nanti diperdalam ya di mata kuliah ini. Nanti pas ada tugas bikin makalah, jadikan itu subjekmu ya, Sadida ya. Oke? Baik Pak. Mm-mm. Baik Pak, terima kasih. Jadi musik itu ibarat apa ya? Musik itu ibarat senjata yang sangat
luar biasa. Kalau salah menggunakan, seperti pedang lah kira-kira. Kalau salah menggunakan, dia bisa memotong kita sendiri. Nah, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah manusia lupa kepada Allah. Gitu. Wa minan nasi mayastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Di antara sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis supaya bisa lupa melenceng, tersesat dari jalan Allah gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan itunya. Jadi kalau dengerin musik misalnya kita lupa dan melenceng dari jalan Allah gitu. Gitu. Tapi kalau musik itu membawa kita ingat kepada Allah, membawa kita menjadi semakin soleh, itu yang bagus. Nah, dalilnya apa? Yaitu yang harus dicari nanti sama Sadida ya. Itu termasuk masail fikih yang lagi rame sekarang, masih rame dan terus akan rame dibicarakan, diperdebatkan. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nanya saya, musik bagaimana? Ya tadi. Gitu. Kalau dia membuat kita lupa kepada Allah ya tinggalkan. Jangankan musik. Ya, pacar aja kalau membuat kita durhaka sama Allah, tinggalin aja. Gitu ya. Bikin kita durhaka, tinggalin udah masih banyak lagi nanti ketemu lagi. Ya, tinggalin yang gitu. Gitu. Jangankan pacar, istri aja atau suami. Kalau bikin kita maksiat kepada Allah, tinggalin aja. Gitu. Karena orang yang sudah Islam itu, yang sudah bertauhid, tujuannya hanya Allah, dia mendekat ke Allah. Gitu. Apapun yang bisa mendekatkan kita ke Allah, itu yang dipegang. Yang menjauhkan kita dari Allah itu yang dihindari. Entah itu musik, pekerjaan, atau apapun. Gitu. Kita Allah oriented orang Islam itu. Ya. Kalau ayat Quran tadi wa minan nasi mayastari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Dari antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, obrolan yang sia-sia, hal yang sia-sia, permainan yang sia-sia supaya lupa dari Allah. Mungkin Free Fire gitu. PUBG, apalagi Mobile Legend itu kalau bikin lupa kepada Allah termasuk di situ. Apalagi kalau sampai beli apanya? Beli alok gitu. Anak saya dapat uang 50.000. Sorenya saya tanya, "Mana duitmu?" "Udah nggak ada ya." "Kemana?" "Beli alok." Aduh. Alok tuh apa? Saya juga nggak paham alok tuh apa. Tapi saya biarin aja lah. Karena masih belum balik. Gitu. Nanti kalau sudah balik saya ingatkan. Rupanya suka mabar dia. Karena sekarang PPJ kan pegang gadget gitu. Habis sekolah diajak temennya. Banyak tuh bukan musik aja sekarang yang bikin lupa ke Allah itu. Kuliah aja kalau bikin lupa sama Allah tinggalin ngapain? Gitu. Gitu. Prinsipnya gitulah. Nah, musik itu macam-macam dia. Musik itu kadang-kadang ada yang membuat kita memang musik itu kan mengeluarkan frekuensi yang didengar oleh suara kita. Oleh telinga kita. Nah, si frekuensi suara itu dia menggetarkan elektron-elektron sesuatu dalam tubuh kita gitu. Makanya kadang-kadang ada merinding, timbul rasa sedih, timbul rasa gembira dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini efeknya apa? Kalau yang paling aman bacaan Quran itu paling aman. Itu paling
pasti menyembuhkan gitu. Terutama bacaan Quran dari pribadinya sendiri, itu akan efeknya besar ya, menggerakkan energi yang ada dalam dirinya. Mah mestinya atuh baca Quran, dengerin Quran gitu. Ya tapi memang kalau nggak dengerin musik, kadang-kadang hidup ya flat ya gitu ya. Kalau saya sih jangan terlalu keras dalam diri sendiri, pada diri sendiri, tapi juga jangan terlalu lunak gitu. Ya, gitu. Cuma masalah hukumnya nanti sama Sadida bikin jadi tema untuk tugas mata kuliah ini. Karena pada ujungnya nanti tugas. Persiapkan dari sekarang. Cari dalilnya yang spesifik, ya lihat aja di website ya, tentang musik. Lalu tadi diketahui, ditanyakan, jawab. Jawabnya 3. Dalilnya apa, kaidahnya apa, hukumnya apa. Sederhana. Masail fikih itu. Karena itu usul fikihnya harus kuat. Ya. Nanti saya ulas lagi usul fikihnya ini. Oke, ada pertanyaan lain? Bapak izin bertanya. Oh, silakan Nurul. Bagaimana Pak di dalam baca Quran untuk akhwat dengan menggunakan suara yang lantang gitu Pak? Kan ada yang menyebutkan bahwa suara seorang wanita itu aurat ya Pak. Nah, bagaimana Pak itu? Apakah dibolehkan atau memang untuk menjaga kehati-hatiannya lebih baik tidak Pak itu? Kalau lihat musabaqah tilawatul Quran, ada juga yang perempuan kita pesertanya. Berarti para ulama di Indonesia sudah menganggap boleh. Gitu. Tapi kalau mau bahas itu boleh juga dari segi hukum. Itu bagaimana kemudian para ulama di Indonesia kemudian punya pemikiran bahwa itu boleh gitu. Padahal dari segi hadis misalnya tadi aurat perempuan, suara perempuan itu aurat gitu. Ya. Bahas aja nanti. Oke. Terima kasih Pak. Nah, suara perempuan itu jadi aurat kalau dalam nada-nada tertentu gitu. Dan itu biasanya ada di musik-musik tertentu gitu. Ya, kalau dipakai ngaji, apalagi kalau pakai pidato gitu, pakai yang tegas keras tuh nggak akan. Suara perempuan tuh dia jadi aurat kalau mendayu-dayu. Tanya sama Sahrul. Benar gak Sahrul? Gitu. Upami dangdut kumaha Pak? Dangdut kumaha gitu dah Pak? Upami misalkan kayaknya Pak, nanggap dangdutan hajat nikah. Nah, daripada maling mendingan keneh ngadangdut cenah kumaha Pak? Siapa yang bilang daripada maling lebih baik ngedangdut? Ya cenah daripada anak istri kelaparan, daripada suami sama anak kelaparan, cenah lebih baik misalkan gitunya Pak, misalkan di mengarang Pak, hasil keringat sendiri gitu. Oke, saya paham. Nah itu logika itu nggak benar gitu. Logika seperti itu nggak benar. Karena gini saya jelasin ya. Ajaran Islam itu intinya 3. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidahnya orang Islam itu sebutnya tauhid. Tauhid itu
yaitu mengesahkan Allah. Yang dilamakan tadi dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Nah, ketika orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya orang itu sudah niat, sudah tekad, sudah ikrar bahwa mulai detik itu dia mau hidup benar. Hidup benar itu hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Gitu. Paham ya? Nah, itulah siratal mustaqim. Nah, kalau ada orang sholat terus, maksiat jalan, itu artinya dia belum Islam. Karena dia belum menyerahkan hidupnya untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi, untuk hal ini dia ikut Allah dan Rasulnya. Untuk hal yang lain dia ikut hawa nafsunya. Yaitu belum Islam. Secara kafah. Makanya ada perintah, udkhulu fis silmi kafah. Kalau mau nyerah, nyerah sepenuhnya gitu. Jangan setengah-setengah, percuma. Bukan percuma ya, sayang gitu. Kalau setengah-setengah. Nggak ada yang percuma kan. Gitu. Nah, karena itu, yang disebut dengan Islam itu artinya seseorang yang sudah menyerahkan dirinya, tilur seusap rambut, dihandap seusap dampal, untuk diatur oleh Allah dan Rasulnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya fikih itu mengelola atau mengatur hidup manusia dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Gak boleh diantaranya ada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi logika yang tadi itu bukan logika orang Islam. Tuh. Logika orang Islam bukan begitu. Allah suka enggak? Rasulullah suka enggak? Kalau saya melakukan ini. Allah dan Rasulnya marah enggak? Kalau marah tinggalkan. Gitu. Jangankan bikin marah, bikin jauh aja kita tinggalkan. Kan tadi saya bilang, kalau ada sesuatu yang bikin kita jauh dari Allah, tinggalin. Apalagi bikin Allah marah. Apalagi sampai melanggar, itu nggak boleh. Gitu. Itu konsekuensi aja. Nah, kecuali kalau syahadatnya bohongan. Di mulut aja, gitu, belum di hati. Makanya para ulama dulu menggambarkan begini. Intinya Quran ada di Fatihah. Intinya Fatihah ada di Bismillah. Intinya Bismillah ada di huruf Ba. Intinya huruf Ba ada di titiknya. Titik itu menggambarkan satu tekad yang bulat dalam hati kita, dalam dada kita untuk hidup benar. Hidup hanya menyembah Allah, ikut contoh Rasulullah. Bagaimana caranya hidup menyembah Allah? Ikut contoh Rasulullah. Ikut Al-Quran gitu. Hidup di bawah bayangan Al-Quran, fi dhilalil Quran. Karena itulah penting ilmu Al-Quran dan tafsir ini gitu, supaya bisa hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran sesuai kehendak Allah, karena kita tahu kehendak Allah kan dari Al-Quran gitu ya. Ada pertanyaan lain? Jadi Pak, saya ruksohnya Pak. Masalah pilihan aja, masalah pilihan hidup ya. Kalau memilih sudah Islam ya harus total. Gitu. Nah sekarang bagaimana ini urusan makannya orang-orang miskin ini? Ini juga satu hal yang diurus oleh Islam sebetulnya, cuma nggak dipakai. Gitu. Nggak dipakai oleh sistem di kita. Jadi dalam Islam, fakir miskin, anak-anak terlantar, itu diurus oleh semuanya. Melalui zakat. Gitu. Zakatnya dikelola oleh negara. Negara menjamin. Gitu. Jadi mahasiswa nggak akan mikir,
pulsa saya dari mana? Dijamin sama negara. Sama zakat maksud saya. Gitu. Sekarang kan mau kuliah mikirin pulsa. Ntar, sebentar ini apa laptop saya kok ngedrop ya. Bentar ya. Bentar ya. Jangan ambilin casan. Nggak ada setengah-setengah dalam Islam, harus kafah. Kata Rasulullah, "Tastami'u gubarun fisabilillah," tidak akan bertemu debu-debu perjuangan di jalan Allah dengan kemaksiatan. Kalau orang lagi maksiat, imannya hilang. Gitu. Gitu dah, Pak. Ya. Pak, turun Pak. Ya, jangan setengah-setengah, tanggung. Ya Pak, jadi captionnya teh gini Pak. Manusia itu tempatnya salah dan hilaf, tapi tidak dosa gitu Pak. Maksudnya gimana? Ya kan Pak, sok daripada iya kenapa daripada nggak ada lagi Pak, cen kumaha deui da sekarang mah cenah zaman sekarang mah nyari kerja susah kenapa? Nggak ada daripada. Nggak ada. Nggak ada rumusnya daripada. Jadi gimana Pak? Harus gimana? Harus kokoh gitu Pak? Harus kokoh. Gitu. Kalau susah minta. Minta ke Bapak. Bukan, ke Allah. Umun Pak. Kan tadi sudah dibilang, ud'uni astajib lakum. Minta aku kasih gitu. Kata Allah bukan kata saya. Minta ke saya mau pasti kecewa. Mana itu ke Bapak badai ukeun ieu we Pak kangge per semester gitu. Iya, pasti kecewa dia Pak. Minta sama Allah. Nah, Iya Pak. sekarang mumpung masih muda, ajukan proposal dari sekarang. Ajukan proposalnya ke siapa? Ke Allah. Ya Allah, saya pingin kaya, pingin sukses, pingin bahagia, pingin punya pasangan yang hebat. Amin. Gitu, dari sekarang. Jangan nanti seminggu lagi mau dinikahkan sama orang tuamu, Nurul, baru berdoa. Oh, nggak mau sama aki-aki itu. Istrinya Telat. hebat. Istrinya 4 ya Pak. Gitu ya. Baik Pak, hatur nuhun Paknya. Ya, saya sami. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Siapa? Ridwan. Tapi topiknya bebas ya, Pak? Bebas. Bebas. Ya, Pak. Gimana hukumnya? Kan pernikahan itu suci ya, Pak. Sedangkan diadakannya dangdutan. Ya, kan ada yang nyanyinya juga yang terkadang muka aurat. Bagaimana hukumnya, Pak, menanggapi hal tersebut? Baik. Dulu sebelum tahun 2003 nggak ada tuh yang begitu. Pada tahun 2003 muncul seorang artis mempromosikan goyang ngebor waktu itu. Wah, ribut semua di media massa. Ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Dalam pertempuran pro dan kontra itu, yang menang yang pro. Nah, sebagai akibatnya sampai saat ini, itulah yang terjadi sekarang.
Itulah yang terjadi sampai sekarang, ya. Yang ngadain hajatannya Pak Haji, tapi acaranya dangdutan, gitu. Nah, itu ada satu ilmu yang namanya wacana, discourse namanya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya wacana. Jadi tokohnya itu diantaranya adalah Michel Foucault namanya, orang Prancis. Michel Foucault ini mempromosikan apa yang disebut dengan episteme. Episteme itu artinya, bentar ya. Siapa tadi? Michel Foucault ini mempromosikan apa yang dia sebut episteme. Kata dia, setiap masyarakat itu melihat segala hal itu melalui sudut pandang episteme. Episteme itu ada 3. Baik, buruk, benar, salah, waras, gila. Apa tuh episteme tuh? Baik, buruk, benar, salah, waras, gila. Gitu. Ya. Nah, episteme ini, kata si Foucault, bisa dirubah melalui wacana. Wacana itu obrol, diskusi, gitu. Sehingga timbul siapa yang memenangkan wacana, itulah yang akan memenangkan hegemoni. Hegemoni itu artinya kebenaran yang dianggap benar oleh masyarakat. Gitu. Nah, jadi Pak Tarik ngomong. Kalau kita lihat di TV para ahli sedang bicara pro kontra, itu sebetulnya sedang memperebutkan wacana. Gitu. Siapa yang menang, itu yang akan menentukan kebenaran. Gitu. Paham? Nah, dulu yang menentukan episteme itu baik, buruk, benar, salah, waras, tidak waras itu agama. Dulu ya, agama. Ini tidak baik, ini tidak benar, ini perbuatan gila karena bertentangan dengan agama. Gitu. Nah, sekarang mulai muncul satu standar baru yang disebut hak asasi manusia. Ya. Jadi pertarungan tuh antara HAM dengan agama. Itu yang terjadi pada tahun 2003. Kata para agamawan, goyang ngebor itu haram karena porno aksi. Kata para pejuang HAM, nggak apa-apa orang cari duit kok. Pantatnya pantat dia. Itu yang geolnya dia. Kenapa yang ribut lo? Kalau lo nggak mau nonton, ya jangan dilihat gitu. Ini kan hak asasi dia cari makan. Itu kata si Dapa gitu tadi. Dia ngutip. Betul. Itu ucapan. Siapa yang menang? Yang menang itu kelompok yang ini, yang pro ini. Karena didukung oleh media massa. Artisnya itu ditayangkan di prime time jam 8 sampai jam 10 setiap hari selama sebulan. Diundang tokoh-tokoh di situ, diemprakin, luar biasa gitu. Terus tokoh-tokoh yang menentang dihabisin, ya, gitu. Menang, weh. Setelah menang, apa yang dulu dianggap salah, apa yang dulu dianggap tidak benar, apa yang dulu dianggap perbuatan gila, ya jadi benar, jadi baik, jadi waras. Karena itu kemudian diikutin orang-orang. Ada goyang patah-patah lah, goyang gergaji lah, goyang etik lah, goyang apa-apa. Gitu, karena otoritasnya hancur waktu itu, otoritas agama dalam hal itu.
Istilah kata ngapain sih ngurusin agama? Oh, ini kan nggak pertentangan dengan hak asasi manusia gitu. Tadi pantatnya pantat gue cari makan, kenapa lu yang pusing sih? Kalau nggak mau nonton jangan nonton gitu logikanya. Gitu. Terus kalau Anda tanya apakah Islam anti hak asasi manusia? Enggak. Dalam Islam itu jangankan manusia, tumbuhan aja punya hak asasi, nggak boleh ditebang sembarangan. Hewan aja punya hak asasi, nggak boleh disembelih pakai apa pisau yang tumpul. Apalagi manusia. Cuma masalahnya manusia menurut kita orang Islam dengan manusia menurut mereka sama nggak? Karena kalau manusia menurut orang Barat itu dia materialistik. Manusia itu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbicara, maka dijamin kebebasan berbicara. Manusia homo economicus. Manusia makhluk ekonomi, dijamin cari ekonominya. Manusia homo ludens, manusia makhluk bermain, dijamin untuk main-main. Manusia makhluk berpikir, dijamin kebebasan berpikir. Gitu. Tetapi kita orang Islam mengatakan manusia itu jasa dan ruh. Nah, ruhnya itu mau diselamatin nggak? Itu yang nggak dibahas di hak asasi manusia versi Barat. Di Barat nih ya, kalau orang mau loncat dari jembatan atau dari gedung tinggi, pasti datang tuh, polisi, datang, pemadam kebakaran, diselamatin. Kenapa? Karena hidup itu hak asasi, harus dijaga. Baru setelah diselamatin dia bilang, saya tetap mau bunuh diri, disediain tempat bunuh dirinya. Gitu. Nah, tapi kalau ada manusia ruhaninya mau loncat ke neraka, dibiarin. Mau minum kek, mau berzina kek, mau mabok kek, mau biarin aja. Karena ruh itu nggak penting gitu. Kalau kita ruh itu penting, justru itu yang paling penting. Makanya kalau ada orang mau mabok, kita tarik dulu. Jangan dong, jangan mabok. Kita nasihatin dulu. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, setelah dia nasihatin, dia bilang, terima kasih nasihatnya, tapi saya tetap mau mabok. Ya biarin aja gitu. Bukan urusan kita lagi gitu. Karena sudah amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Ini pertarungan tingkat tinggi nih yang nggak kelihatan dan jarang orang sadar. Orang Islam nggak sadar kalau terjadi pertempuran itu. Kalaupun sadar sedang berperang, solusinya aneh. Solusinya malah bikin bom di mana jebret gitu. Ngapain? Nggak ada untungnya. Pertarungan ini kok Ghazul Fikri kok jawabannya ngebom. Seperti orang sakit kepala, minumnya obat sakit perut. Gimana mau sembuh? Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lain? Masih ada waktu nggak? Sampai jam berapa kita? Jadi Pak, sangat susah ya Pak memanusiakan manusia. Ya, iyalah. Ada 6 menit lagi. Sok. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Ini ilmu tingkat tinggi ini. Paham. Insya Allah paham. Pak, kenapa Pak? Jadi sekarang Pak, hukum pemerintahan itu bisa mengalahkan hukum agama Pak? Enggak juga. Pak, jadi nahi mungkar itu yang tadi yang kata Bapak itu karena yang tadinya banyak otoritas pendukungnya, yang tadinya kemungkaran itu di dalam agama kita. Gini, Dafa, kita nggak boleh main hakim sendiri. Ya, perjuangan kita harus konstitusional. Nah, gitu. Kalau main hakim sendiri salah nanti kita di mata negara dan di mata hukum. Gitu. Ada petugasnya, ada Pak Polisi, gitu. Kita harus bijaksana dalam menjalankan agama. Jadi presiden ya Pak? Bukan jadi presiden begini ya. Saya kasih pemahaman yang lain. Ini juga ilmu luar biasa. Kalian kuliah lagi nggak habis saya?
Nggak ada, Pak. Aduh, Cuma Oke. satu. tidak ada, Pak. Saya yang kuliah lagi. Gak apa-apa lah, sok. Saya kasih tahu begini. Tahun 1990 ada peneliti Amerika namanya Donald K. Emerson. Dan dia meneliti Islam di Indonesia. Kata dia, Islam di Indonesia tergantung definisi. Kalau Islam itu artinya adalah orang yang ngaku Islam di KTP, jumlahnya 90%. Kalau ditambah, nih, definisinya, orang Islam adalah Islam yang KTP-nya Islam, dan rajin sholat, setengahnya turun. Kalau ditambah lagi, selain rajin sholat, jago ngaji, pintar ngaji, setengahnya lagi turun. Sekitar 20%-an. Kalau ditambah lagi, orang Islam adalah orang yang KTP-nya Islam, rajin sholat, pintar ngaji, dan dia paham agamanya. Turun lagi tuh setengahnya. Kalau ditambah lagi, orang Islam adalah orang yang aku Islam, pandai rajin sholat, pandai ngaji, paham agamanya, dan punya cita-cita politik Islam, itu cuma 2%. Gitu. Yang punya keinginan menjalankan syariat secara benar, 2% aja. Mungkin kurang sekarang gitu. Nah, maka yang harus dilakukan adalah tadi, membuat orang sadar bahwa hidup itu harus sebagai seorang muslim harus sesuai syariat Islam, baru nanti dimasukkan lewat parlemen gitu. Kan sekarang parlemennya aja dikuasai bukan oleh orang-orang yang punya cita-cita politik seperti itu. Lah, boleh nggak punya cita-cita politik seperti itu? Boleh. Boleh. Kenapa enggak? Boleh. Itu namanya jihad konstitusional gitu. Gitu. Yang nggak boleh itu aturan negaranya begini, kita main hakim sendiri, ya nggak boleh. Ikut aja aturan mainnya, dan lalu melalui konstitusi, kemudian diberlakukan tuh syariat Islam. Boleh. Haji kan sudah ada undang-undangnya. Bank Islam sudah ada undang-undangnya. Nikah, talak, cerai, rujuk sudah ada undang-undangnya. Terus begitu, kalau terus ditambahin, nanti aturan negara akan bersesuaian dengan aturan agama. Gitu. Ya, perjuangan besar, berat, dan nggak bisa satu dua orang. Ini harus sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, cukup ya. Cukup ya. Oke, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika silakan kalau mau keluar. Kalau saya hostnya, mungkin saya keluar duluan. Terima kasih Pak.